karya salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Dan sebagai orang-orang yang percaya dan yang telah diselamatkan, kembali kami rindu bertumbuh di dalam iman, untuk hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini Kau urapi hamba yang penuh dengan keterbatasan menjadi saluran berkat. Dan kami semuanya siap untuk belajar firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita bersekutu di dalam perjamuan kudus, yaitu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, pada sore hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Khotbah pada sore hari ini berjudul Tidak Sia-sia. Ada seorang yang bernama Roger Penrose. Roger Penrose adalah seorang yang lahir pada tahun 1931. Itu berarti sekarang beliau berusia 89 tahun. Nah, pada masa mudanya Roger Penrose ini begitu lamban dalam pelajaran, khususnya matematika. Dan seringkali dia tidak bisa mendapatkan nilai yang sempurna dalam setiap tes atau ujian matematika. Tetapi gurunya begitu sabar membimbingnya, dan kemudian Penrose bertumbuh menjadi seorang remaja, bahkan pada usia 29 tahun. Jadi dia sudah menjadi seorang sarjana dan sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan. Usia 29 tahun, Roger Penrose bersama dengan Stephen Hawking meneliti lubang hitam, atau diistilahkan dengan black hole, lubang hitam yang ada di alam semesta ini. Dan pada waktu itu tentu masih berupa tesis-tesis, anggapan-anggapan, asumsi-asumsi. Dan bahkan walaupun di masa muda Penrose lamban dalam matematika, tetapi dia mampu membuat pemodelan matematika untuk lubang hitam itu. Jadi black hole itu kemudian di dalam saudara-saudara abstraksi matematika bisa dibuat permodelan matematikanya. Nah, di usia 35 Penrose ini bahkan menjadi penguji dari gelar Dr. Stephen Hawking. Dan dia menjadi kalah pamor dibandingkan dengan Stephen Hawking. Ya. Dan kita mengerti bahwa Stephen Hawking memang lebih dikenal daripada yang namanya Roger Penrose. Nah, secara manusia saudara-saudara tentu Roger Penrose ya bisa merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan ternyata memang kalah pamor ya dengan Stephen Hawking. Tetapi ketekunannya, kegigihannya saudara-saudara tidak sia-sia. Oleh karena pada bulan Oktober ini diumumkan oleh panitia pemberian hadiah Nobel Fisika yang ada di Norwegia bahwa salah satu penerima hadiah Nobel Fisika untuk tahun 2020 bersama dengan Reinhard Genzel dan seorang perempuan muda, Andrea Ghez, dia mendapatkan hadiah Nobel Fisika. Usahanya, ketekunannya yang luar biasa dalam meneliti secara fokus kepada lubang hitam itu telah menghasilkan buah, yaitu hadiah Nobel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu kita juga ingin supaya bagian-bagian hidup kita ini tidak sia-sia. Nah, sore hari ini kita akan melihat apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita melalui jemaat Korintus. Mari saya mengajak kita semua belajar dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada 3 hal yang dia katakan supaya jangan sampai menjadi sia-sia. Yang pertama yaitu iman kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh
berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, kalau Rasul Paulus di kalimat yang terakhir di ayat 2 berkata, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, itu berarti ada kemungkinan iman, kepercayaan dari jemaat Korintus dan juga orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini yang beriman kepada Yesus Kristus bisa saja imannya, kepercayaannya itu menjadi sia-sia. Nah, kalau kita melihat konteks daripada surat Korintus ini, rupanya pada masa itu ada pengajaran-pengajaran yang dimunculkan dan yang di-sharingkan, disampaikan saudara-saudara, yang bisa membuat seseorang tidak lagi memegang teguh pada Injil yang murni. Apa bentuknya? Bisa saudara penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap Injil. Ada lagi yang mencoba untuk mengurangi intisari daripada Injil. Ada lagi yang mencoba untuk menambah sesuatu kepada Injil. Seakan-akan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu belum cukup, perlu ditambah dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang diwarisi dari kepercayaan lama, yang diperoleh dari agama yang lama, bisa masuk di situ sehingga Injil itu tidak lagi murni. Dan Rasul Paulus katakan, kalau ada orang-orang Kristen yang kemudian Injil yang sebenarnya telah dia terima, yang dia percaya itu tidak dipegang teguh, artinya begitu saja menerima pengajaran-pengajaran yang justru tidak membuat Injil itu murni. Dengan kata lain, Injil itu terkontaminasi. Ya Injil tapi masih belum boleh ini, belum boleh itu. Injil tetapi masih harus ditambah dengan persyaratan ini dan itu. Ya merasa bahwa Injil itu tidak cukup, masih perlu ditambah dengan berbagai hal yang lain. Maka itu bisa membuat kepercayaan mereka sia-sia. Nah, salah satunya saudara-saudara yang cukup seru pada masa itu adalah orang tidak lagi bisa percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ada sekelompok orang yang meragukan kebangkitannya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-14, 1 Korintus 15 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Berarti inti daripada Injil itu adalah Yesus Kristus. Supaya iman itu tidak sia-sia, kepercayaan itu tidak sia-sia, berarti jangan sampai fokus kita kepada Yesus Kristus yang adalah inti Injil itu kemudian beralih kepada hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu apa? Tidak lagi berfokus pada Yesus Kristus. Tidak lagi saudara percaya bahwa ia telah menderita sengsara. Ia telah disalibkan, ia telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Itu kata Rasul Paulus, tapi itu tidak diyakini lagi. Maka Rasul Paulus dengan tegas katakan, itu berarti bahwa kepercayaanmu menjadi sia-sia. Jadi mengurangi atau menambah kepada berita Injil yang fokusnya adalah karya Yesus Kristus di kayu salib, itu berarti saudara-saudara membuat kepercayaan atau iman itu menjadi sia-sia. Nah, perhatikan, di masa pandemi seperti ini, di satu sisi kita saudara-saudara berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan oleh karena masih ada yang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita pun masih beribadah dari rumah. Tetapi di sisi yang lain kemudian membanjiri di media sosial kita kebenaran-kebenaran firman. Ada yang melalui pujian, ada yang melalui pengajaran, melalui khotbah, melalui renungan. Dan ketika saya amati, kalau ini kita tidak hati-hati, kemudian saudara-saudara siapapun yang berbicara
pengajaran apapun yang disampaikan lalu kita terima dan tidak kita kembalikan kepada standar tadi Injil itu, maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Begitu berlimpahnya pengajaran yang ada, begitu berlimpahnya firman Tuhan yang saudara disampaikan, tetapi kadang-kadang dalam pemikiran-pemikiran manusia, bukan seperti yang Allah maksudkan dengan Injil itu sendiri. Artinya fokusnya pada Yesus Kristus itu sudah mulai dialihkan kepada yang lain. Nah, ini kita yang mesti waspada. Sebab kalau tidak, dikatakan oleh Rasul Paulus, kepercayaan kita bisa menjadi sia-sia. Nah, hal yang kedua dalam pasal ini yang bisa menjadi sia-sia adalah kasih karunia Allah. Kita lihat 1 Korintus 15 di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Grace, kasih karunia. Kita diselamatkan tadi by faith oleh iman, dan iman itu bisa menjadi sia-sia. Kita juga saudara diselamatkan oleh karena anugerah by grace, tapi kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita itu bisa menjadi sia-sia. Nah, kapan kasih karunia itu menjadi sia-sia? Yaitu ketika kita satu, tidak bekerja, tidak menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada kita, atau kita bekerja tetapi bekerja hanya saudara-saudara seadanya. Bekerja dalam arti apa? Tidak ada satu upaya untuk memaksimalkan kasih karunia Allah yang ada di dalam diri kita. Tidak bekerja, kata istilah Rasul Paulus di sini, lebih keras. Nah, itunya Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya dia bilang, aku telah bekerja lebih keras. Ya. Karena kasih karunia Allah dalam keselamatan yang telah aku terima itu aku tidak mau kasih karunia-Nya kepadaku itu sia-sia. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Bekerja tidak asal bekerja, melayani tidak asal melayani, tetapi dikatakan lebih dimaksimalkan. Karena apa, saudara-saudara? Tentu kita senang apabila saudara-saudara, ketika kita memperoleh potensi daripada Tuhan itu, kemampuan daripada Tuhan itu benar-benar dimaksimalkan. Yang 5 talenta itu ya dimaksimalkan 5 talenta. Yang 2 talenta dimaksimalkan 2 talenta. Yang 1 talenta ya harus dimaksimalkan 1 talenta. Nah, kebanyakan orang tidak memaksimalkan ini ketika dia sudah melihat satu honor, ya. Oh, saya bekerja, saya mendapatkan honor segini. Ya sudah toh, saya bekerja sesuai honornya toh. Ya kalau gajinya, salary-nya, honornya segini, ya saya mau apa lagi ya? Ya sudah, segini aja sudah. Nah, itu bisa membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Atau saudara mungkin berada pada posisi atau ditempatkan di tempat yang saudara merasa bahwa, wah, saya ditempatkan di sini kok. Kalau saya ada di posisi itu, ya saya akan maksimalkan. Tapi posisi saya di sini, ini di posisi yang tidak penting. Sama sekali ini tidak penting. Lah ngapain saya bahasa Jawa ngoyo-ngoyo? Ngapain saya memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya? Orang tidak akan melihat, saya tidak akan mendapat pujian. Mungkin saya diabaikan, mungkin saya dilupakan, mungkin saya dipinggirkan. Nah, kalau saudara berpikir seperti itu, saudara hanya ingin melakukan sesuatu secara maksimal. Ketika orang memuji saudara, ketika saudara ada di posisi yang penting, ketika saudara ada di posisi yang terhormat, nah saudara keliru. Karena yang memberikan kepada kita itu adalah Allah sendiri, memberikan kasih karunia-Nya. 1 tadi keselamatan, kedua berbagai potensi, berbagai bakat, berbagai kemampuan. Sehingga seharusnya kita memaksimalkannya bukan hanya karena kita berkaitan dengan honor yang kita terima,
bukan hanya berkaitan saudara-saudara dengan posisi jabatan atau tempat di mana kita ditempatkan, tetapi karena kita tahu Allah memberikan kepada saya kasih karunia ini, aku tidak akan menjadikannya sia-sia. Aku akan bekerja lebih keras, lebih dari waktu-waktu yang lalu, lebih daripada ketika aku bekerja di kantor. Sekarang aku bekerja dari rumah, justru lebih keras. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini penting sekali, sebab kalau tidak, tanpa kita sadari kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita menjadi sia-sia. Nah, melihat berbagai karya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Pringgading ini, oleh kemurahan Tuhan kita memiliki namanya Yayasan El Bara. Dan di dalamnya saudara-saudara ada unit-unit usaha. Nah, salah satunya adalah usaha pendidikan, ya. Kita memiliki yang namanya First Day Care dan juga Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading, di mana beberapa waktu yang lalu oleh kemurahan Tuhan kita telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendirian institusi dan program studi S1 Kepemimpinan Kristen. Nah, unit yang lain adalah Balai Pengobatan Yehova Rafa, dan kita sudah menempatkan ruangan-ruangan di Pringgading 24, di mana minggu depan ini akan diresmikan dan bisa difungsikan untuk menolong siapa? Jemaat-jemaat. Untuk menolong siapa? Lingkungan di sekitar gereja. Dan ini adalah satu pekerjaan, satu tugas, satu pelayanan yang dikerjakan lebih keras, lebih maksimal, lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Mengapa, saudara? Itu tadi karena kita memperoleh semua potensi itu dari Allah sendiri. Jadi pertanggungjawabannya bukan sekedar kepada manusia. Kalau kita bekerja, pertanggungjawabannya bukan sekedar kepada atasan kita, bukan sekedar kepada pimpinan kita, tapi pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan itu bernilai kekal. Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan talenta, memberikan kepada kita kemampuan itu. Karena akan ada saudara-saudara yang disebut dengan permintaan pertanggungan jawab. Itu perumpamaan yang Yesus sampaikan di Matius 25, dan itu dalam rangkaian khotbah akhir zaman. Ya, itu dalam rangkaian khotbah akhir zaman, artinya jangan lupa bahwa semua kita nanti satu kali akan mempertanggungjawabkan semua potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita memaksimalkannya? Atau sekali lagi, ya sekedar begitu-begitu saja, maaf saudara, bahasa Jawa itu sekedar gelundung begitu, atau kita sudah mencoba untuk mempush diri kita. Oleh karena firman Tuhan berkata bahwa semuanya itu anugerah, itu yang mendorong kita, mempush kita, memotivasi kita supaya kita memaksimalkan semuanya itu. Nah, yang ketiga, apa yang bisa menjadi sia-sia? Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 ini kita lihat ayat 58. Selain iman atau kepercayaan itu bisa sia-sia, selain kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia, yang ketiga adalah jerih payah kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, berarti kalau Rasul Paulus katakan ini, ya, jerih payah tidak sia-sia, berarti ada jerih payah yang sia-sia. Apa jerih payah yang sia-sia? Jerih payah yang sia-sia adalah jerih payah yang dilakukan tanpa atau di luar persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan di situ. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Harus giat tadi, memaksimalkan tadi. Ya, kata pekerjaan Tuhan saudara-saudara sangat luas ya. Bukan saja pekerjaan pelayanan rohani di lingkup kegerejaan, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, di perusahaan manapun, karir di jenjang sampai jenjang manapun, itu pekerjaan Tuhan.
Tetapi dikatakan itu akan sia-sia kalau kita lakukan di luar persekutuan dengan Tuhan. Nah, apa artinya persekutuan dengan Tuhan ini? Nah, dijelaskan saudara-saudara di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya. 1 Korintus 13 di ayat 1 sampai 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada faedahnya, artinya sia-sia, musfroh. Tidak ada manfaatnya, nihil, hampa, kosong. Itu berarti ketika kita melakukan sesuatu tadi dengan maksimal itu tetap ada kaitan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dilakukan dengan penuh ketaatan, itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan dengan penuh kasih. Coba bayangkan ya, kalau saudara punya pegawai atau katakanlah ibu-ibu ya, ada asisten rumah tangga. Lalu kita bilang kepada asisten rumah tangga itu, Mbak, nanti tolong bersihkan lantai 2 ya. Nah, kemudian Mbak ini saudara tidak melakukan yang kita katakan. Wah, dia sibuk saudara, dia sibuk di halaman depan begitu ya, berkeringat kena sinar matahari ya. Nampaknya dia berlelah-lelah di halaman depan. Lalu ketika ditanya oleh majikannya, oleh nyonyanya, Mbak, sudah bersihkan lantai 2? Enggaknya, saya tadi bersihkan halaman depannya. Loh, kok halaman depan? Iyanya, nyonya kan lihat saya berkeringat seperti ini. Saya ngos-ngosan, capeknya. Jadi saya tidak ngerjakannya, untuk membersihkan lantai 2 saya tidak akan kerjakan. Wah, saudara-saudara, nah tentu saudara akan melihat walaupun dia berkeringat, walaupun dia sudah berlelah-lelah, tetapi tidak dalam ketaatan. Mbak, tadi saya tidak nyuruh kamu di luar. Kamu itu saya suruh tadi di lantai 2. Oh giat, oh semangat, oh hebat, maksimal. Tetapi tidak dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak dilakukan dalam ketaatan. Nah, buat apa itu semua? Ya kalau dia giat maunya sendiri. Dia aktif maunya sendiri. Tidak mau mendengar instruksi. Apa yang pimpinannya mau. Apa yang Tuhan mau. Tuhan, saya capek. Itu seperti Marta, sudah ya. Kerja capek sendiri, sudah gitu melihat saudaranya Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, suruhlah dia menolong saya capek. Ya, suruh membantu saya. Marta. Sia-sia. Nah, itu karena apa? Karena tidak dalam ketaatan. Dan yang kedua, saudara, tidak dilakukan dalam kasih. Ada pengorbanan. Jangan saudara katakan pengorbanan itu semuanya didasarkan oleh kasih. Tidak. Ya, jemaat di Efesus misalnya yang ditegur oleh Yesus Kristus di kitab Wahyu, itu ditegur keras. Betapa dalamnya engkau jatuh. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu segala kerja kerasmu tadi. Tetapi sayang, kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu giat tapi tidak dalam motivasi kasih. Kasih yang mula-mula tidak ada lagi. Lalu saudara, berarti kegiatannya atas dasar apa? Banyak. Ya, ada karena giat saudara-saudara supaya mendapat pujian, ada.
Ada yang giat saudara-saudara karena hanya dia ingin memuaskan keinginan dirinya sendiri. Kalau dia melakukan ini dia puas. Apakah pimpinannya puas? Apakah majikannya puas? Apakah Tuhan puas? I don't care. Saya tidak mau peduli. Yang penting saya puas, saya sudah lakukan ini. Sehari-hari saya sudah habiskan waktu-waktu ini dengan mau saya sendiri. Saya pagi-pagi tidak datang kepada Tuhan berdoa untuk tahu apa yang menjadi kehendaknya. Padahal dalam doa Bapa kami dengan jelas dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu berarti yang kita lakukan selalu kita tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kebenaran firman-Mu aku akan baca sekarang. Pagi ini dalam persekutuan pagi, oh aku disuruh melakukan ini. Oke, aku lakukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang kita lakukan mungkin sederhana, tetapi itu sesuai dengan mau Tuhan dan kita lakukan dalam ketaatan dan kita lakukan dalam kasih, maka itu berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya tadi mau sampai saudara-saudara seperti apapun katanya, sampai punya iman memindahkan gunung. Coba saudara, wah imannya sudah luar biasa, bisa memindahkan gunung, hebat. Tetapi tidak ada kasih, maka dikatakan seperti gong yang gemerincing, kosong, hampa, nihil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang bisa berkorban walaupun tanpa kasih. Tetapi saya beritahu bahwa ketika kita mengasihi, maka kita bisa berkorban dengan pengorbanan yang diperkenan oleh Tuhan. Yesus Kristus dalam ketaatannya, dia menuju ke Golgota, penuh pergumulan di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jika tidak biar kehendakmu yang jadi. Berarti Yesus berbicara tentang salib sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, bicara tentang ketaatan. Apa gunanya kita mengikuti selalu saudara-saudara perjamuan kudus setiap bulan, tapi kita tetap hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Kita kerjakan segala sesuatu semau-mau kita, hanya memuaskan diri kita, bukan memuaskan diri Tuhan. Itu bisa menjadi sia-sia. Itulah sebabnya ada lagu yang berkata, puaskah Tuhan denganku? Puaskah Tuhan denganku? Itu yang harus selalu kita tanya dalam diri kita. Apakah dengan yang saya lakukan ini Tuhan puas? Apakah dengan bermain musik ini Tuhan puas? Apakah dengan saya berkhotbah ini Tuhan puas? Apakah dengan menyanyi ini Tuhan puas? Apakah dengan saya melakukan ini dan itu Tuhan puas? Apakah Tuhan puas denganku? Dan yang kedua, salib bicara tentang kasih. Begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal. Sesuatu saudara akan bermakna jika kita lakukan dalam kasih. Nah, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai iman percaya saudara sia-sia, jangan sampai kasih karunia Allah dalam hidup kita sia-sia, dan jangan sampai saudara-saudara jeripaya kita sia-sia. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Oh besar, besar anugerahnya. Saya undang saudara-saudara semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh bersyukur. Oh besar, besar anugerahnya. Iya besar, besar tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami sadar kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali tidak hidup dalam ketaatan. Biarlah kiranya pada sore hari ini pengampunan daripada Tuhan melayakkan kami, sehingga kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat besar dalam kehidupan kami. Kami telah dibuat mengerti oleh kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memeteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus itu berarti bahwa ketika kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuan kudus itu berarti bahwa kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mengikuti perjamuan kudus juga berarti bahwa kita dapat mengalami kuasa mujizat Tuhan. Karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan perjamuan kudus juga mengingatkan kita kembali akan kasih Bapa yang mulia yang telah menyerahkan putranya yang tunggal bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengangkat roti kita dan kita menaikkan pujian salibnya, salib yang mulia. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuhnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan angkat cawan lebih tinggi daripada kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum bersama-sama cawan yang melambangkan darahnya ini dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu dan persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kami percaya setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu sekarang juga diatasi dan kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Demikian juga jika ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun, bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan. Dan bagi yang menghadapi kesulitan secara ekonomi, pekerjaan, mata pencaharian,
keseharian. Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, yang mencukupi, yang memberkati semua anak-anak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja. Oleh karena Engkau sedang melakukan yang terbaik, walaupun kami belum dapat memahaminya. Itulah sebabnya kerinduan kami, biar kiranya baik secara perekonomian bangsa ini tetap Tuhan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Secara kesehatan juga Tuhan, rakyat kami memahami protokol kesehatan dengan baik. Dan Tuhan, pandemi ini boleh berangsur-angsur Tuhan berakhir. Dan uji coba vaksin yang sebentar juga akan diproduksi kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk boleh menolong supaya banyak yang Tuhan terselamatkan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.